Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Indah Puji Lestari dengan NIM 2024-03-023. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan apa itu kegunaan Cisco dalam pertukaran informasi, dan yang kedua ada menjelaskan tentang LAN, MAN, dan WAN, dan yang ketiga menjelaskan tentang 7 layer application OSI. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu kegunaan Cisco. Kegunaan Cisco yang pertama untuk infrastruktur jaringan, seperti tulang punggung komunikasi, keamanan jaringan atau perlindungan data, optimasi pertukaran data atau kinerja jaringan, dan yang terakhir komunikasi terpadu atau kolaborasi. Kemudian ada LAN atau Local Area Network, yaitu tujuannya untuk menghubungkan perangkat di area kecil, kantor, rumah, atau sekolah. Manfaatnya berbagi sumber daya seperti printer, file server, dan kecepatan transfer sangat tinggi. Dampaknya peningkatan efisiensi kerja dan kolaborasi internal yang cepat. Contoh kasusnya, jaringan komputer di satu gedung kantor atau lab komputer sekolah. Yang kedua ada MAN. Apa itu MAN? MAN yaitu Metropolitan Area Network. Tujuannya menghubungkan beberapa LAN dalam satu wilayah kota atau metropolitan. Manfaatnya koneksi yang stabil antara cabang-cabang yang berdekatan, biaya lebih rendah daripada WAN. Dampaknya memungkinkan komunikasi data berkecepatan tinggi di seluruh area kota. Contoh kasusnya, jaringan yang menghubungkan pusat bank dengan kantor cabang di kota yang sama. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network. Tujuannya untuk menghubungkan jaringan-jaringan LAN atau MAN di area geografis yang luas, lintas negara atau benua. Manfaatnya memungkinkan komunikasi global dan akses ke informasi publik atau internet. Dampaknya akses ke pasar global, komunikasi antar benua, dan internet itu adalah contoh utama. Contoh kasusnya jaringan multinasional yang menghubungkan kantor di Jakarta dan New York atau internet itu sendiri. Kemudian tugas yang terakhir yaitu ada menjelaskan tentang layar 7 OSI. Layar yang pertama yaitu fisikal. Tujuannya menyediakan media fisik untuk transmisi data dalam bentuk sinyal, seperti elektrik, cahaya, atau radio. Manfaatnya memungkinkan perangkat terhubung secara fisik menggunakan kabel atau gelombang radio. Dampaknya kualitas sinyal menentukan apakah data dapat terkirim atau tidak. Kasusnya, kabel UTP yang putus menyebabkan komputer tidak mendapat koneksi jaringan sama sekali. Contohnya seperti kabel UTP, fiber optik. Kemudian ada layer kedua. Layer 2 ini yaitu data link. Tujuannya mengatur pengiriman data atau disebut frame antar perangkat yang terhubung langsung dalam satu jaringan lokal atau LAN. Manfaatnya mengidentifikasi perangkat menggunakan MAC address, menyediakan deteksi error pada frame. Dampaknya memastikan data yang dikirim dari komputer A sampai ke komputer B yang berada di segmen jaringan yang sama. Kasusnya, ketika PC1 ingin mengirim data ke PC2 yang terhubung ke switch yang sama, switch menggunakan MAC address untuk meneruskan frame tersebut secara tepat. Contohnya Ethernet, switch, MAC address. Selanjutnya layer 3, yaitu network. Tujuannya menentukan jalur atau rute terbaik untuk pengiriman data atau disebut paket melintasi jaringan yang berbeda, internetworking. Manfaatnya menggunakan IP address pengalamatan logis untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan, misalnya melintasi internet. Dampaknya memungkinkan koneksi dari jaringan lokal ke seluruh dunia atau internet, mengelola kemacetan lalu lintas data. Kasusnya, ketika mengakses sebuah website, router menggunakan IP address dengan tujuan untuk memilih jalur terbaik mengirim paket dari LAN ke server website tersebut di tempat yang jauh. Contohnya, router IP
Layer keempat yaitu transport. Tujuannya mengatur keandalan pengiriman data melalui port atau TCP dan UDP, termasuk segmentasi dan reassembly. Manfaatnya memastikan data sampai secara lengkap atau TCP atau cepat tanpa perlu konfirmasi atau UDP. Dampaknya, jika port tertentu diblokir, aplikasi tidak dapat berkomunikasi. Kasusnya, port 443 atau HTTPS diblokir. Pengguna tidak bisa membuka website yang menggunakan SSL. Contohnya TCP yaitu Connection Oriented atau UDP yaitu Connectionless. Kemudian ada layer 5 yaitu session. Tujuannya mengelola pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi antar aplikasi. Manfaatnya menyediakan stabilitas sesi sehingga aktivitas aplikasi, login, atau transfer file tidak terganggu. Dampaknya, sesi komunikasi yang sering putus membuat pekerjaan pengguna jadi terganggu. Kasusnya, saat mengerjakan laporan di aplikasi server, pengguna sering logout otomatis karena sesi terputus. Contohnya, Session Control, NetBIOS, atau RCP. Layer 6, Presentation. Tujuannya mengatur format data agar dapat dibaca oleh aplikasi, termasuk kompresi, inskripsi, dan deskripsi. Manfaatnya menjaga keamanan data atau enkripsi dan kompatibilitas antar sistem. Dampaknya, data yang tidak terformat dengan benar tidak dapat dibaca oleh aplikasi. Kasusnya, file terenkripsi tidak dapat dibuka karena tidak ada protokol deskripsi. SSL atau TLS tidak kompatibel. Contohnya, enkripsi, GPG. Kemudian yang terakhir ada layer 7, application. Tujuannya menyediakan antarmuka langsung kepada pengguna untuk berkomunikasi melalui aplikasi jaringan. Manfaatnya memungkinkan layanan jaringan seperti email, web, FTP, dan komunikasi lainnya. Dampaknya, bila aplikasi layer ini digangguan, pengguna tidak dapat mengakses layanan. Kasusnya, aplikasi email server down, pegawai tidak dapat mengirim laporan ke manajemen. Contohnya, browser dan email. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.